Namun ketika kita scroll ke bawah untuk pelamar umum ini, kita mendapatkan notifikasi baru, yaitu formasi untuk pelamar umum tidak tersedia di instansi ini. Baiklah sobat semuanya, pernah nggak sih teman-teman pelamar umum ketika mau login ke akun SSCSN kemudian kita klik masuk, kita sudah berhasil masuk dan di sini kita sebagai pelamar umum. Pelamar umum sudah berhasil masuk dan tidak ada masalah terkait tentang verbal dapodik. Namun di sini ketika kita scroll ke bagian bawah, nah pada bagian ini kita mendapatkan sebuah fakta yang sangat menyakitkan sekali, yaitu ternyata di sini untuk formasi untuk pelamar umum ini sudah tidak tersedia pada instansi ini. Tentunya hal ini membuat kita ini berputus asa ya. Pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu bagi teman-teman yang masuk dalam kategori pelamar umum ataupun juga P4. Ketika login ke akun SSCSN-nya, di sini kita mendapatkan notifikasi bahwa formasi untuk pelamar umum ini tidak tersedia di instansi ini. Dan di sini kita jika ini memiliki masa kerja lebih dari 3 tahun, kita diminta untuk mengecek data. Nanti kita akan bisa naik prioritas menjadi prioritas yang ketiga. Nah, kira-kira apakah penyebabnya dan bagaimanakah solusinya untuk formasi pelamar umum yang sudah habis ini, dan masih adakah kategori guru honorer pelamar umum yang masih memiliki harapan untuk nantinya bisa ikut seleksi P3K Guru 2022? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, setelah sebelumnya di sini bagi teman-teman pelamar prioritas 1, prioritas kedua dan juga prioritas ketiga ini mendapatkan notifikasi sebagian ya. Ini kita mendapatkan notifikasi bahwa ada tulisan, mohon maaf formasi pada instansi ini sudah tidak tersedia. Anda tidak dapat melanjutkan pendaftaran ini. Untuk keterangan lebih lanjut kita diminta untuk menghubungi helpdesk teman-teman. Nah selanjutnya fakta baru ini adalah turun kepada teman-teman pelamar prioritas umum ya, atau pelamar P4. Ketika login ke akun SSCSN dan kita sudah masuk ke dalam tahap memilih jenis seleksi, namun ketika kita scroll ke bawah untuk pelamar umum ini, kita mendapatkan notifikasi baru, yaitu formasi untuk pelamar umum tidak tersedia di instansi ini. Nah kira-kira ini penyebabnya apa dan apakah masih ada harapan teman-teman untuk pelamar umum ini nanti bisa melanjutkan pendaftaran? Dan ketika kita mendapatkan notifikasi bahwa di sini kita ini tidak mendapatkan formasi atau formasinya sudah habis, maka tidak ada hal yang bisa kita lakukan ya untuk saat ini. Nah di sini kita perlu ketahui dulu bahwa untuk seleksi P3K Guru tahun 2022 di sini nanti terdapat 3 mekanisme seleksi teman-teman. Jadi seleksi P3K Guru 2022 ini terdapat 3 mekanisme seleksi. Mekanisme yang pertama ini adalah penyelesaian. Penyelesaian itu adalah pengangkatan penempatan guru-guru honorer yang sudah lulus passing grade. Entah itu teman-teman dari THK 2, guru sekolah negeri, kemudian lulusan PPG dan juga guru sekolah swasta. Dan jika masih ada tersedia formasi di masing-masing sekolahan atau di masing instansi ataupun juga di Indonesia ini, maka nanti jika masih ada formasi sisa dari penempatan yang mana di sini adalah menggunakan mekanisme seleksi pertama, maka nanti akan dibuka untuk mekanisme seleksi yang kedua, yaitu verifikasi dan kesesuaian. Untuk pesertanya inilah dari teman-teman THK 2 dan juga guru honorer sekolah negeri. Nah kalau misalkan masih ada formasi yang tersisa, barulah nanti akan dibuka untuk seleksi bagi pelamar umum, yaitu seleksi dengan mekanisme CAT-UNBK. Nah, jadi di sini adalah untuk formasi yang diberikan untuk pelamar umum ini adalah sisa formasi dari penempatan P1 dan juga untuk penempatan P2 ataupun juga P3 ya, yang terdiri dari THK 2 dan juga guru sekolah negeri lebih dari 3 tahun. Kalau misalkan formasi di sebuah instansi sudah habis untuk mapel tertentu ataupun juga sudah terisi semua oleh P1 dan P2, maka di sini teman-teman akan mendapatkan notifikasi seperti itu ya. Kita mendapatkan notifikasi bahwa formasi ini sudah habis. Nah, di sini untuk teman-teman penyebab utamanya itulah dikarenakan memang formasinya sudah habis.
Nah, untuk pelamar umum ini adalah terdiri dari 3 kategori ya. Yang pertama, pelamar umum itu adalah guru honorer sekolah negeri yang masa kerjanya ini kurang dari 3 tahun. Yang kedua, lulusan PPG, dan yang ketiga inilah guru honorer sekolah swasta. Inilah teman-teman untuk pelamar umum yang bisa mendaftar P3K Guru 2022. Namun ketika formasinya di instansi tersebut itu sudah habis sesuai dengan linearitas ijazah kita, sudah nggak ada formasi lagi, sudah ditempati oleh P1 dan P2 ini, maka kita akan mendapatkan notifikasi bahwa di akun kita ini sudah nggak ada tersedia formasi ya, sehingga kita tidak bisa melanjutkan ke sana. Jadi harapan kita semoga nanti ini hanya kesalahan sistem saja. Namun kalau misalkan nanti sampai tanggal 10 itu nggak ada perubahan, nanti berarti positif bahwa untuk formasi di daerah kita ini memang benar-benar sudah habis. Nah, tentunya teman-teman, tentunya di sini apakah masih ada harapan? Apakah masih ada harapan bagi teman-teman pelamar umum ketika login itu sudah nggak ada formasi lagi tersedia di instansinya, sehingga nggak ada lagi hal yang bisa dilakukan? Tentu saja masih ada. Nah, untuk yang pertama ini adalah kalau misalkan nanti itu karena kesalahan sistem. Kalau misalkan kesalahan sistem, tentunya nanti akan bisa dibenahi lagi ya, dan mungkin saja nanti kita akan dapat formasi. Yang kedua, jika ada penambahan formasi, jadi di instansi menambah formasi sehingga pelamar umum itu bisa tercover. Namun untuk kemungkinan yang kedua itu sangat minim sekali, dikarenakan untuk penentuan formasi di masing-masing daerah itu tentunya mengacu pada SK PAN RB yang sudah disetujui ya. Jadi formasi setelah diajukan ke PAN RB disetujui, maka itulah yang nanti dijadikan dasar untuk pembukaan formasi di daerah. Jadi untuk yang kedua ini sangat sulit. Kemudian yang ketiga ini masih ada peluang, yaitu bagi teman-teman. Nah, peluangnya sangat besar, semoga saja ini dikarenakan kesalahan sistem, yaitu untuk teman-teman guru honorer sekolah negeri ya. Nah, bagi teman-teman guru honorer sekolah negeri mungkin saja juga ada yang mendapatkan notifikasi bahwa formasi kita sudah habis di instansinya, sehingga kita tidak bisa melanjutkan pendaftaran. Nah, peluangnya bagaimana? Nah, coba kita cek kembali video sebelumnya, yaitu P1, P2, P3. Penempatan P1, P2, P3 itu tidak bisa menggeser guru induk. Ini adalah sering didengungkan oleh Kemdikbudristek dalam berbagai seminar dan juga tertera di Juknis ya, bahwa guru induk yang masuk dalam kategori pelamar umum. Nah, di sini untuk pelamar umum itu terdiri dari guru sekolah negeri masa kerja kurang dari 3 tahun, lulusan PPG, dan juga guru sekolah swasta. Nah, di sini untuk khusus dari teman-teman guru sekolah negeri, meskipun masuk dalam kategori pelamar umum, ini formasinya itu tidak bisa digeser oleh P1, P2, P3. Namun saya mendapatkan laporan dari beberapa teman bahwa beliau itu guru induk, kemudian di sana ada formasinya yang sesuai dengan ijazahnya linear, namun kok tidak mendapatkan formasinya sudah habis. Kalau misalkan terjadi seperti itu, berarti kita digeser. Misalkan saya guru kelas ngajar di sekolah saya. Nah, saya pelamar umum, seharusnya saya itu bisa mendaftar di sekolah saya, dikarenakan untuk di sini dari pelamar umum pun itu tidak bisa digeser ya oleh penempatan P1, P2 maupun juga P3. Namun faktanya ini adalah ada, teman-teman. Semoga kalau misalkan itu terjadi, ini nanti bisa segera berubah ya. Nanti bisa didengar oleh Kemdikbudristek sehingga dari kesalahan sistem ini nanti bisa dibenahi. Nah, hal tersebut itu sesuai dengan paparan dari Kemdikbudristek beberapa waktu yang lalu, bahwasanya mekanisme seleksi P3K Guru 2001 dengan 2022 itu berbeda. Kalau 2021 di sana ada pergeseran siapa yang dapat nilai terbaik mulai dari tahap 2 ya. Nilai terbaik itu bisa mengisi formasi sekolah negeri, entah itu guru sekolah swasta atau guru sekolah lain. Nah, kalau di tahun 2022 yang menjadi perbedaan ini adalah yang bisa mengikuti adalah guru yang saat ini aktif di Dapodik. Kemudian di sini adalah formasi itu melekat pada guru induk di sekolahnya. Jadi kalau di sekolah kita ada formasi, itu adalah milik kita, tidak bisa digeser orang. Kemudian di sini poin yang keempat perubahannya, tidak terjadi mutasi, rotasi atau pergeseran. Jadi di sini nggak bisa digeser ya. Nah, selanjutnya hal tersebut dipertegas dari Juknisnya. Dari Juknis pada bab yang keempat, pelaksanaan seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas.
Nah, seleksi dan penempatan bagi pelamar prioritas 1 di sana itu adalah nanti apabila tidak terdapat penetapan kebutuhan di tempat tugasnya, maka pelamar prioritas 1 ini akan ditempatkan pada sekolah lain yang tersedia penetapan kebutuhannya. Dan nah di sini yang kedua yaitu kita cermati pada juknis yang poin G ya. Penempatan pelamar prioritas 1, 2 maupun 3 ini pada sekolah lain tersebut sebagaimana huruf F itu tidak akan menggeser guru non ASN yang sudah mengajar di sekolah tersebut. Nah, teman-teman, jadi kita nggak akan bisa digeser dari sekolah kita sendiri. Nah, sama halnya dengan yang ada di sini, yaitu kita ditempatkan untuk yang P1 itu ditempatkan pada sekolah-sekolah yang mana dia itu tersedia formasi dan nggak ada guru honorernya ya. Nah, kemungkinan besar kalau misalkan terjadi guru sekolah negeri itu tidak mendapatkan formasi, tidak bisa melanjutkan pendaftaran bahwa untuk formasi di instansinya sudah habis, itu kemungkinan adalah dikarenakan dari kita memang tidak digeser dari sekolah kita, namun formasi kita itulah yang diambil, formasi kita yang diambil oleh penempatan P1, P2 maupun juga P3. Jadi kalau misalkan seperti itu berarti diterapkan yang ini teman-teman, yaitu bukan penggeseran formasi tapi adalah penyesuaian formasi. Nah, yang dimaksud dengan penyesuaian formasi ini adalah misalkan di sekolah A di sini ada dua formasi ya. Di sekolah A ada dua formasi yaitu formasi 1 dan formasi 2. Nah, di sini ada dua guru honorer yang tidak lulus passing grade. Sementara di sekolah lain, sekolah B dan C ini ada guru honorer yang lulus passing grade semua. Memang guru honorer lulus passing grade ini tidak bisa menempati formasi yang ada di sekolah A, dan dari sekolah C nggak bisa menempati formasi di sekolah A. Namun di sini yang bisa digeser ini adalah formasinya. Jadi formasi dari sekolah A ini digeser ke sekolah B untuk diberikan kepada guru lulus passing grade sekolah B, dan juga formasi kedua dari sekolah A ini digeser diberikan ke guru honorer di sekolah C yang sudah lulus passing grade. Kalau misalkan dari teman-teman guru sekolah negeri yang saat ini formasinya udah nggak ada padahal ada formasi, kemungkinan besar itu adalah terjadi seperti itu ya. Jadi formasi kita yang diambil bukanlah kita yang tergeser untuk formasi kita di sekolah kita. Nah, di sini ada persyaratan untuk guru honorer passing grade yang bisa mengambil formasi. Ini adalah catatannya. Di sini nanti tidak berdampak menjadi kelebihan guru ya pada sekolah tersebut. Nah, seperti itu teman. Oke, semoga ini bisa memberikan sedikit pencerahan untuk kita, dan tetap sabar untuk teman-teman pelamar prioritas umum atau pelamar umum yang tidak bisa melanjutkan pendaftaran. Semoga nanti kedepannya kita mendapatkan kesempatan yang lebih baik ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.